Assalamualaikum semua. Nah, ini Bindo kedatangan tamu nih. Yuk kita opening bareng yuk, Dek. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum semua. semua. Oke. Melani Trisartika, betul? Betul banget. Oke, coba Kak. Perkenalan nih sekarang nih. Iya, coba perkenalkan Kak. Halo semuanya, saya Melani Trisartika. Panggil aja Tika. Alumni D3 Pajakstan. Saat ini penempatan di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, Direktorat Jenderal Pajak. Lulusan tahun 2018. Oke, asal sekolah Asal dari SMA? Temanggung. Siap. SMA Negeri 2 Temanggung. SMA Negeri 2 Temanggung, teman-teman. Terus habis itu kuliah di STAN, jurusan pajak D3. Benar ya, Kak, ya? Betul banget. Oke, sekarang kerja di kantor pajak daerah? Di Kantor Layanan Informasi Pengaduan, di kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak. Siap, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Iya, kita mau nanya-nanya nih Kak, seputaran kampus, terus habis itu seputaran kantornya Kak Tika, dari kampus dulu. Bagaimana sih rasanya kuliah di perpajakan STAN? Nah, gimana Kak? Oke, menantang, tapi enak juga, lingkungannya juga. Awalnya kira kan anak STAN itu kayak kaku-kaku gitu kan. Terus yang ada cuma belajar aja, tapi ternyata setelah menjalani 3 tahun, banyak banget ternyata kegiatan-kegiatan di luar kampus yang menarik juga. Jadi di STAN itu tidak hanya belajar teori gitu-gitu saja, tapi di STAN itu sebenarnya banyak sekali wadah untuk anak-anak yang punya bakat, punya talent. Kalau misalnya Mas punya talent nyanyi atau gambar atau MC atau olahraga, itu banyak sekali peluangnya juga di situ. Jadi jangan takut, jangan khawatir, di STAN akan membatasi ruang gerak kamu, talent kamu. Yang penting kita harus bisa seimbang lah, begitu. Oke, jadi teman-teman, Kak Tika ini selain berprestasi di akademik, Kak Tika juga berprestasi di luar akademik. Tapi sebelum kakak nanya lebih detail ke yang luar akademik, kakak pengen tahu dulu nih. Untuk ospek pada saat di kampus, ada penggebukan nggak atau senioritas? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Terus gini, Kak Tika dari IPA, betul? Betul, dari IPA. Betul. Kesulitan nggak pas waktu belajar IPS? Enggak. Sebenarnya banyak juga kok yang dari IPA, bahkan dari SMK. Kita sama-sama belajar dari nol. Soalnya kan, apalagi jurusan perpajakan. Sama sekali kita nggak ada modal, nggak ada bahan, nggak ada, nggak ada saku lah. Dari SMA kita nggak pernah belajar sama sekali pajakan. Jadi kita sama-sama belajar dari nol. Waktu begitu masuk D3 Pajak begitu. Begitu juga untuk pelajaran akuntansinya, ketika juga belum pernah dapat di SMA, pas waktu di STAN dapat akuntansi, ya kita belajar dari awal dan dosen-dosennya juga ngasih tahu, betul ya Kak Tika ya? Betul, kalau misal di SMA, teman-teman yang dari SMK akuntansi pun juga bilang kalau di SMA itu hanya dasar-dasar saja. Tapi kalau di STAN itu juga sebenarnya diajarin dari awal banget. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir bakal tertinggal gitu. Banyak kok yang belajar benar-benar dari awal, dari nol. Siap. Nah, ketika kakak pengen tahu juga nih, IPK terakhir berapa Kak? IPK ya, 3,7. Luar biasa ini Kak Tika, IPK-nya 3,7. Tepatnya berapa Kak? 3,7? Sekitar itu sih, kok lupa ya. Soalnya udah 2 tahun yang lalu ya. Iya. Ini di luar dugaan, artinya ketika ini aktif teman-teman. Maksudnya tuh di luar kegiatan kampus aktif, nah tapi di kampusnya juga bagus. Gini, masalah IPK, sebenarnya IPK itu nanti kalau dikerja nggak akan ada senior yang menanyakan, kamu dulu IPK berapa? Apakah IPK akan menentukan? Itu nggak ada. Cuman bukan berarti kita meremehkan IPK, soalnya di STAN itu sampai saat ini untuk penentuan penempatan itu tetap berdasarkan IPK. Oh, begitu. Menurut Ketika pas penempatan masih IPK masih ya? IPK. Bahkan dulu sempat ada yang berdasarkan kegiatan terus ada poin-poin, namanya apa ya ampun lupa. Nah itu tetap IPK nomor 1 sebagai pertimbangan penempatan. Siap. Makanya kalau misal supaya semangat untuk belajar, penempatan Jawa, penempatan Jakarta itu masih terdorong buat dapat IPK bagus gitu. Artinya walaupun kita aktif di luar akademik, terus habis itu kita juga semangat juga untuk berprestasi di akademik supaya penempatannya bagus gitu ya Kak ya? Benar, tapi selalu ada trade off kalau di situ. Kalau misalnya kita mau ngejar akademik,
pasti nanti kita nggak dapat non-akademiknya. Kalau misalnya kita mau ngejar non-akademik, trade-off-nya di akademiknya nanti kita pasti akan kurang nilainya. Jadi kalau bisa sama-sama seimbang. Kalau enggak, kalau kita mau optimal dua-duanya, mau maksimal dua-duanya, berarti butuh effort yang tinggi banget dong. Gitu. Betul. Ini juga sepertinya pas waktu tingkat pertama, ketika nilainya lebih dari 3,7, betul ya Kak ya? 3,8? Sempat sih 3,9. Wah, luar biasa. Berarti itu peringkat 1 di kelas ya Kak ya? Ya, sempat. Tapi itu waktu itu benar-benar 1 semester saya nggak ikut sama sekali non-akademik. Seperti yang saya bilang tadi, selalu ada trade-off. Ketika saya ikut di non-akademik juga, kegiatan aktif di non-akademik juga, akademik saya nanti pasti kurang maksimal gitu. Iya, betul. Sama kebetulan kakak pribadi juga, jadi pas waktu kuliah di semester 1, semester 2, karena kita fokus kuliah, artinya hanya kegiatan kuliah aja, itu nilainya alhamdulillah tinggi gitu ya. Nah, terus habis itu pas waktu semester 3, semester 4, biasanya kita udah aktif tuh, misalnya kita mau kegiatan di luar akademik gitu ya, kayak eskul gitu kan. Nah, itu jadi agak turun gitu kan. Siap. Oke. Nah, teman-teman yang lain udah penasaran nih, apa sih nih prestasinya Kak Tika di luar akademik? Oke, Kak, kita penasaran di Kakak sempat ada Kakak diberangkatkan ke luar negeri. Nah, itu untuk mengikuti apa? Coba dijelaskan dari awal. Jadi, waktu di kampus ikut beberapa organisasi juga sebelumnya ya. Kasih pengantar dikit ya. Kemudian sering di acara-acara seperti PEKMA, OPTK, terus jadi MC, pernah ikut banyak UKM, bukan banyak sih, beberapa UKM organisasi di kampus. Terus ada satu namanya komunitas STAN Youth Community, tapi itu belum masuk UKM-nya PKN STAN. Di situ biasanya anak-anak bisa dikatakan kayak debate competition gitu. Nah itu, dulu yang menginisiasi alumni-alumni STAN. Nah mereka waktu itu sebelum saya yang berangkat, ada yang berangkat ke Belanda. Nah terus kan saya tertarik, wah kayaknya seru nih gitu kan. Terus saya kebetulan ada waktu itu di Sydney, Model United Nation, Asia Pasifik tapi. Nah, terus cobalah iseng-iseng, siapa tahu kalau misal ikut bisa ya. Alhamdulillah bisa buat belajar, kalau misal belum ya berarti mungkin ada di kesempatan yang kegiatan-kegiatan lain. Nah saat itu ikut seleksi, kemudian beberapa, pertama tuh suruh bikin essay, terus kita simulasi, debate langsung, terus lolos, udah. Terus belajar bareng, tapi belajarnya dari alumni-alumni sebelumnya, tapi lebih ke belajar mandiri waktu itu sebenarnya. Lebih dibanyakin di belajar mandirinya ya, supaya kita kuat ya. Kan soalnya yang diberangkatin itu sendiri, benar ya Kak? Apa satu tim dari STAN? Sebenarnya panjang nih ceritanya, ada 4 sebenarnya. Cuman yang satu ceritakan aja Kak. Yang satu karena dia nggak ada dia harus gugur, terus yang satu mengundurkan diri, akhirnya yang berangkat 2. Emang berat, kita bukan semata-mata hanya belajar gitu, enggak. Tapi kita harus ngurusin perizinan sendiri, kita ngurusin apa-apa sendiri, kita nyari sponsorship juga, funding sendiri, pusing, berat banget. Menurut saya. Mungkin kalau yang lain mungkin itu nggak seberat yang saya kira, tapi itu berat banget. Karena itu my first experience. Nah ini berarti dipertegas lagi Kak, itu adalah lomba debat, betul ya Kak ya? Apa gimana? Kayak Model United Nation. Model United Nation. Lebih jelasnya Kak? Atau dipermudahnya? Iya, seperti debate. Nah, terus habis itu perwakilan dari STAN gitu kan? Nah, terus habis itu di sini dari Indonesia itu ada berapa kampus atau gimana deh? Yang ada UI, ada Unpad, ada STAN. Siap. Ya, tuh. Sebenarnya ya kalau misal lihat di situ ya, sebenarnya orang Indonesia tuh jago-jago. Cuman kita mikirnya 2 kali gitu loh. Kita yang pertama mikir kontennya, kita mikir materinya, research-nya. Yang kedua bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kendalanya sebenarnya mereka nggak masalah pengetahuan itu nggak kalah, cuman cara menyampaikan aja gitu loh. Apalagi di STAN kan nggak pernah pakai bahasa Inggris gitu. Siap. Nah ini juga coba Ketika kasih semangat juga ke adik-adiknya, artinya yang dari daerah, putra-putri daerah, itu nggak perlu khawatir ya kayak bahwa kita bisa nunjukin, kita bisa kita ke Jakarta, atau misalnya kita kuliah di Jakarta, terus habis itu kita bisa sampai berangkat ke luar negeri pun kita bisa, gitu ya Kak ya? Betul, bisa. Coba Kak. Bisa. Kalau kita mau, sebenarnya kita tuh mampu.
tinggal kita mau atau enggak gitu sih. Oke. Berat juga ya omongan. Ya gitu pokoknya. Nah, jadi teman-teman gimana ketika lanjutin? Jadi intinya selama kita ada kesempatan untuk belajar, cari pengalaman, ada kesempatan ikuti. Pokoknya selama di kampus itu belajar sebanyak-banyaknya. Selalu siap, selalu mempersiapkan diri. Jadi ketika ada kesempatan datang, kesiapan sama kesempatan itu bisa berjalan beriringan gitu loh. Siap. Kalau menurut saya ya. Siap. Ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, maka akan terjadi kesuksesan. Betul ya Katika ya? Betul, setuju banget. Oke, siap. Nah, terus lanjut lagi, itu pada saat lomba, terus debate-nya dikasih tema gitu ya, Dek? Apa gimana, Dek? Temanya ini nih, gitu. Iya. Pas di sananya. Tentang World Bank sama IMF. Oh, World Waktu Bank. itu. IMF, teman-teman. Nah, itu Tika ingat nggak? Artinya negara-negara mana aja yang ikut lomba? Asia Pasifik. Siap. Australia. Ada Malaysia, Singapura, Indonesia. Ya. Dan negara-negara tetangga ya? Kebanyakan sih Australia karena waktu itu tempatnya di situ. Oke, siap. Nah, terus pas ke sana itu ada berapa tahap? Maksudnya Kakak sekali lomba langsung ada pemenangnya atau ada semifinal dulu, habis itu final, gimana, Dek? Ada langsung sih sebenarnya. Jadi itu tuh kayak diskusi gitu loh. Diskusi dan bahkan yang menentukan itu teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak ada juara-juaranya gitu, enggak. Iya, benar. Oke. Nah, tapi kalau misalnya penasaran, itu di YouTube tuh sebenarnya ada kok simulasinya. Dibuka aja model United Nations gitu, ada. Oke. Apa, Dek? Soalnya kalau model United Nation, MUN. Oke, model United Nation, teman-teman, MUN. Siap. Nah, itu pada saat terakhir, artinya dari peserta yang menentukan dia nih yang layak atau poin tertinggi, gitu betul? Betul. Apa gimana? Waktu saya, iya benar. Hanya satu waktu itu yang. Jadi begini, ada yang tentang finance, ada yang tentang hukum, ada yang tentang apa lagi ya kemarin ya. Nah, pokoknya di situ waktu itu kami yang dari stand finance semua. Nah, kemudian iya, saya lupa deh. Iya. Apa ya? Pokoknya temanya finance ya. Siap ya. Iya, benar. Dan itu kebetulan Tika lombanya itu terkait temanya IMF dan World Bank, betul ya? Benar. Siap. Masih ini nggak, Dek? Penasaran juga Kakak. Masih sering kotak-kotakan nggak dengan teman-teman yang di luar negeri sana? Ada beberapa. Mereka juga masih aktif ikut yang di Harvard, terus ada yang di macam-macam masih ikut. Cuman kalau karena kami udah kerja kan nggak bisa, itu harus murni kuliah. Oh, semoga doain aja nanti D4, nanti S1 bisa ikut lagi gitu. Oke, siap. Oh, berarti ini artinya yang di Harvard itu ada lomba selanjutnya di Harvard atau gimana? Bukan, itu beda lagi. Siap. Oke. Tapi konsepnya sama. Betul. Artinya teman-teman yang kemarin itu dia ngikutin lagi gitu ya. Di tempat lain, ikut lomba lain gitu ya. Siap. Nah, selain lomba debate internasional lah ya Kakak bilangnya, supaya Tika juga udah go internasional. Nah, selain itu ikut lomba apa lagi, Dek? Nulis pernah. Oke. Tapi waktu itu sebenarnya waktu itu ada satu dosen nge-challenge, tiba-tiba nge-chat. Kamu harus ikut lomba ini ya. Kalau misalnya kamu bisa submit atau selesai ini, saya kasih kamu nilai A. Waduh, ini waktu itu kesempatan nih, dapat nilai A, PPNBM lagi waktu itu kan. Terus, tapi dipikir-pikir, tapi materinya dari bahannya, temanya yang menentukan dosen saya waktu itu. Terus agak susah, ternyata tentang dana pensiun. Sementara dana pensiun, ini kalau menurut saya, mending anak akuntansi aja deh, jangan anak pajak, walaupun ini nyangkut-nyangkut pajak sebenarnya tentang gap antara, gini, isi tulisannya itu antara gap aturan yang ada di OJK sama yang ada di Undang-Undang PPH. Oke. Nah, waktu itu tentang dana pensiun, itu kan nggak begitu belajar tentang itu. Bukan spesialisasinya anak-anak pajak. Tetapi ini yang dibahas memang tentang pajak. Pernah mundur 3 kali. Saya ngomong ke dosen, Pak, mohon maaf Pak, saya sepertinya nggak sanggup Pak. Soalnya waktu itu pas bareng KTTA, bareng ujian, bareng harus ada ujian yang CPNS itu. Wah, pusing banget kan. Nah, tapi berkali-kali si Pak Beni ini nge-chat saya, ini ya materinya ya, kamu udah sampai mana? Kan nggak enak.
Pak, mohon maaf Pak, sepertinya saya nggak sanggup Pak. Nggak apa-apa, nanti saya bimbing. Yang penting selesai kamu submit, nanti saya kasih kamu nilai A. Ya udah, terus tambah semangat lagi. Wah, itu pusing banget. Saya hampir nggak tidur karena pertama kali ikut lomba nulis di STAN. Dan saingannya juga anak-anak D4. Akhirnya, aduh, pokoknya yang penting selesai deh. Ya, gitu. yang penting selesaiin dulu lah ya. Iya benar. Akhirnya ya udah senang. Dan benar dapat nilai A ya, benar ya? Iya dong. Saya tagih dong uangnya. Iya. Siap. Terus habis itu ternyata hasilnya juga yang ditulis nggak mengecewakan, dapat juara 2, betul ya? Alhamdulillah. Iya betul. Itu semana deh? Maksudnya lombanya itu siapa penyelenggaranya tahu? Di DTC. Di DTC News. Darussalam. Iya, benar itu. Darussalam News gitu ya? Iya benar. Dan itu seluruh Indonesia ya, yang juara 3 anak UGM kalau nggak salah, yang juara 1 itu di anak D4 senior sendiri. Anak D4 STAN, siap. Nah itu temanya bebas atau ditentukan panitia deh? Bebas, siap. Cuman waktu itu yang menentukan dosen. Oh dosen, dana pensiun itu tadi ya? Iya, dana pensiun tadi. Oke. Nah artinya dosen mungkin tahu juga nih, ini nih kalau kita bahas dana pensiun, Tika bisa menang gitu ya. Artinya bukan hanya ngasih sembarangan tema gitu ya. Benar. Sebelumnya bukan cuma saya, kalau nggak salah ada 3 anak yang diminta sama Pak dosen ini. Pak dosen ini. Cuman yang 2 ini mundur. Dan saya udah mundur 3 kali, tapi akhirnya ya udah. Siap dilanjutkan gitu ya. Nah, yang juara 1 ini dari D4 itu juga diminta Pak dosennya. Bukan. Oh, bukan emang dia sendiri ya? Iya. Siap. Oke. Nah, selain lomba debat, habis itu lomba nulis, Kak Tika di STAN sering jadi MC, betul? Iya, betul. Oke. MC apa aja, Kak? Penasaran nih. Pernah waktu itu di depan Bu Menteri juga. Ya, acara apa tuh? Pernah acara seminar nasional, kemudian acara UPTK, kemudian acara PEKMA, acara kampus. Oke. Nah, itu coba Kak. Ada yang dari hore-hore sama... Siap. Kenapa? UPTK apa Kak? Singkatan dari? UPTK Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Oke, UPTK Olimpiade teman-teman. Dia perguruan tinggi kedinasan. Terus habis itu apa? PEKMA ya? PEKMA ya, bukan mahasiswa juga. Pokoknya hore-hore, semi formal, enggak, kalau yang formal wisuda enggak, yang MC wisuda enggak, yang semi formal lah. Terus habis itu lanjut lagi nih Kak, di kantor juga Kak Tika sering jadi MC juga, betul? Betul. Jadi walaupun junior nih, walaupun baru, tapi udah langsung tancap gas nih, mantap nih Kak Tika nih. Artinya mungkin karena adanya kali ya. Karena nggak ada lagi, jadi ya udah. Siap, dan kebetulan juga suka ya Kak ya, atas bidang itu ya. Iya, benar. Siap. Nah, Kakak pengen tanya ini nih, mengenai seputaran kantor, ya kan? Pas waktu awal-awal, artinya kaget nggak deh pas waktu kerja di kantor? Kaget artinya belum terbiasa, gimana Kak, ceritain Kak, waktu awal-awal kerja? Jadi, bedanya itu kalau di kampus kayak belajar A dari A sampai D. Tapi kalau di kantor tuh dari A sampai Z, banyak banget yang kita belajar banyak dari kantor. Banyak hal-hal yang nggak diajarin di kampus, tapi kita justru belajarnya dari kantor. Gitu. Kalau di kampus A sampai D aja kita belajarnya, tapi kalau di kantor A sampai Z gitu. Siap. Terus habis itu di kantor itu kita juga selain mempraktekkan ilmu kita, tapi kita juga mempelajari karakter manusia. Betul ya Kak ya? Setuju, betul. Artinya kalau di kampus kan mungkin kita tantangannya sama buku aja nih. Artinya terus habis itu dosen, nanti nilai gitu kan. Nah, tapi kalau ini pas ada di kantor bukan hanya diri kita, tetapi kita juga memahami karakter teman-teman yang lain. Betul gitu ya Kak ya? Benar-benar banget. Apalagi ya, kan di klip ya. Belajar gimana handling komplain itu yang paling susah menurut saya. Siap. Nah, teman siap. Terus selanjutnya sama orang, komunikasi sama people skill-nya gitu-gitu. Kan itu nggak ada diajarin di kampus. Siap. Nah, ketika di bagian apa deh, clearing pajak, betul? Iya, betul. Iya, nih teman-teman. Jadi makanya tadi ketika menyampaikan bagaimana handling komplain, terus menangani WP, wajib pajak, karena ketika bekerja di bagian clearing pajak. Iya. Dan harus
update undang-undang, terus setiap hari harus belajar terus. Siap. Nah, jadi teman-teman, kakak juga pernah di posisi itu ya, maksudnya, jadi kita walaupun baru, terus habis itu pegawai baru, tapi udah langsung diminta untuk menangani yang istilahnya kan itu informasi, betul ya dia? Istilahnya call center gitu kan ya, betul ya dia? Benar, betul. Nah, jadi kita mau nggak mau kita upgrade diri kita juga, tapi itu ada hal positifnya adalah kita jadi cepat paham, terus itu kita juga update berita terbaru, betul ya Katika ya? Betul banget. Oke, siap. Nah, oke. Oh ya, terakhir coba buat kalimat penyemangat gitu ya untuk adik-adiknya, terutama yang ada adik kelas 12 pengen melanjutkan kuliah di STAN gitu. Terus habis itu untuk yang anak-anak STAN ingin melanjutkan kerja di Kementerian Keuangan. Coba Kak, silakan. Oke. Jadi kalau misalnya selama masih muda itu dimanapun, saya selalu ingat kata-kata Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani pernah bilang soalnya waktu itu kan sempat nge-MC di depan Bu Sri ya. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu melangkah, you think, you learn, you read. Jadi kita sebanyak-banyaknya cari pengalaman, belajar sebanyak-banyaknya, selalu siap. Kita harus selalu menyiapkan diri seperti yang saya bilang tadi, sehingga ketika ada kesempatan kita bisa value every opportunity, because opportunity doesn't always come twice gitu kan, sehingga ketika ada kesempatan, kesiapan sama kesempatan bisa berjalan beriringan. Terus jangan pernah, sebenarnya kita tuh bisa, tapi tergantung kitanya gitu. Yang penting sebenarnya kita mampu, tergantung kita mau atau enggaknya. Iya. Jangan takut. Kalau misal pertama awalnya waktu ikut lomba nulis saya merasa saya nggak mampu karena saya nggak pernah melakukan itu. Tapi ternyata ketika saya benar-benar jalani, saya usaha kerja keras, saya bisa. Jadi gini, keberuntungan dan kesuksesan itu berpihak pada orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras. Berdoa pastinya. Ketika sudah berusaha, berdoa, bekerja keras, nanti sisanya biar Allah yang mengatur gitu loh. Kita tinggal pasrah. Tapi yang penting kita udah tenang gitu kalau kita sudah berusaha, sudah bekerja keras dan berdoa begitu. Kemudian selalu belajar, gali informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari senior, dari kakak tingkat maupun dari orang yang lebih muda dari kita. Jangan pernah underestimate ke orang. Setiap orang tuh kita bisa selalu belajar dari mereka. Kemudian apalagi ya? Iya itu pokoknya. Pokoknya selalu semangat. Jujur nggak nyesel sama sekali bisa kuliah di STAN. Oke. Nah, adik-adik tadi ya pesannya Katika, opportunity doesn't come twice ya, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi ketika ketemu kesempatan teman-teman harus mengusahakan kesempatan itu. Terus habis itu juga teman-teman berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya adalah Allah yang menentukan. Artinya do your best, and God do the rest. Gitu ya Kak ya? Betul banget. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, kalau misalnya ikut lomba atau ingin mencapai sesuatu, ada dua cara. Jadi kita menjadi yang lebih baik atau kita menjadi yang berbeda. Tinggal salah satu ini gitu. Itu selalu prinsip saya ketika kalau mau ikut lomba gitu. Siap. Kalau di kantor udah ikut lomba lagi belum? Ada lomba nggak? Belum. Kan beda kantor sama kuliah. Fokus kantor. Kalau kantor kerjaan ya. Iya, susah Bang. Jarang sih ya. Apalagi pandemik ini, ada sih kemarin ada mau ikut lomba, cuman gara-gara pandemi terus batal. Oh, lomba apa tuh? Kepo. Ada ada. Siap. Oke Katika, terima kasih banget waktunya. Ya, terima kasih. Teman-teman juga waktunya. Oh iya, ini banyak yang nanya nih. Instagram Katika apa? Oh, Tika Melani. Tika Melani. Iya. Nanti kalau misal mau tanya-tanya bisa DM aja di situ. Siap, nanti kakak bantu juga. Makasih kakak taruh, mohon maaf ya. Ya siap, kakak taruh di bawah ini untuk Instagramnya Katika. Oke, makasih teman-teman. Makasih Katika. Dadah. Maaf ya, cuman ini yang bisa di-share. Ya. Semoga bermanfaat. Oke. Semangat. Dadah. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.